membahas apa itu sembahyang rampas, berikut saya berada di samping Bapak siapa Pak? Bong Wikong. Bapak Bong Wikong yang merupakan salah satu narasumber yang dapat dipercaya dan dapat menjelaskan kepada kita tentang apa itu sebenarnya Pak sembahyang rampas. Kayak sembahyang rampas itu bahasa daerah kita. Kalau dari bahasa Budanya Ulambana. Lalu kalau dari bahasa Tionghoanya Jilan Sinfui. Yang artinya kita sebagai umat beragama dari agama Buddha maupun dari Dharma memberikan doa kepada arwah-arwah, kepada roh-roh gentayangan agar mereka kita memberikan doa menembus dosa-dosanya waktu masih hidup supaya cepat lahir kembali reinkarnasi. Itu makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya. Iya. Ini beda ya Pak, selama ini kan kita tahunya sembahyang rampas adalah sembahyang hantu kata orang. Betul. Dan Karena mereka yang meninggalnya itu kecelakaan ataupun meninggal belum waktunya. Belum waktunya dan tidak Dia mau masuk ke betul dihukum di pintu akhirat nggak bisa masuk. begitu Pak ya. Makanya gentayangan. Apa betul juga Pak untuk yang tidak mempunyai ahli waris gitu yang selama ini Sama sudah itu yang ditinggalkan gentayangan yang oleh- terlantar. yang terlantar. Nah, dulu secara tradisional hanya sembahyang untuk roh-roh, Iya. ya kan, untuk roh-roh yang gentayangan. Nah, 25 tahun yang lalu kita coba robah, ada tambahan sedikit, peduli juga kepada fakir miskin. Iya. Makanya sebagian umat kita himbau, berikanlah sesajian maupun beras kepada kaum fakir miskin. Dulunya tidak ada beras. Oh, dulunya tidak ada pakai Nggak beras ya Pak ya? ada. Makanya saya tahun ini kok lihat ada Ya. beras. Dulunya tradisi turun-temurun hanya memberikan doa kepada roh-roh yang gentayangan yang mati belum saatnya supaya inkarnasi. Lalu karena di lingkungan kita banyak orang-orang yang tak mampu, kita coba menghimbau kepada donatur, ayolah sediakan ada beras lah untuk kaum miskin. Selain roh untuk sembahyang roh juga untuk manusia, kemanusiaan. Ya, Pak. Jadi jiwa sosial. Jiwa sosialnya ada juga di sini Pak Ada ya? di sini. Makna sosialnya Iya. ada. Makanya kita lihat banyak beras yang siap dibagikan. Baik Pak, untuk informasi selanjutnya di Singkawang ini berapa banyak Pak lokasi yang mengadakan sembahyang rampas ini Pak? Apa di setiap pekuburan atau vihara atau gimana Pak? Awalnya sebetulnya ini dilaksanakan di vihara-vihara Vihara-vihara Pak. maupun kelenteng-kelenteng yang makna tadi memberikan doa. Karena di kompleknya kita di komplek kuburan khususnya Jalan Abadi karena cukup luas, cukup lapang. 25 tahun yang lalu kita lakukan di tempat betul-betul dan Leongtin sana. Nah, di situ juga ada bagi beras. Karena kita di sini sudah tersedia ada lapangan. Makanya kita sediakan di sini supaya tidak mengganggu lalu lintas. Nah, khususnya untuk pertama kali di Singkawang tahun ini bikinkanlah perahu naga. Ya, perahu. Menurut Bapak perahu naga ini seperti apa Pak? Perahu naga ini kan dari leluhur kita datang dari Tiongkok tuh pakai perahu, Ya. pakai perahu layar. Lalu saat tradisi naga itu kan yang menurut keyakinan lah, ya kan, itu perahu yang diagungkan. Perahu yang Nah, diagungkan. Lalu yang berisinya sesajian untuk diantarkan kepada arwah-arwah roh itu untuk dibagikan. untuk dibagikan kepada Ya. mereka, khusus Ya, untuk mereka Pak ya? khusus mereka di alam baka. Makanya bikinkanlah boneka-boneka. Lengkap dengan nahkoda, juru Betul. masak, biar bisa masak di situ juga Di Pak ya? samping itu juga Pemkot selalu menghimbau hari-hari besar orang Tionghoa itu coba diangkat untuk dijadikan objek wisata. Kalau yang ini bisa dilestarikan mulai tahun ini, Itu harapannya, saya yakin Pak ya? kedepannya bakal ramai pengunjung. ramai ya, Pak. Kalau dikemas dengan bagus. Dikemas dengan indah ya Pak. Iya. Seperti yang
bersifat virtual di dalam warga Tionghoa yang ada di Kota Singkawang. Jadi saya sekali lagi Pak Ketua Panitia, donatur, saya ucapkan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya. Singkawang yang hanya bisa kita angkat sementara ini untuk budaya atau keagamaan atau ritualnya itu, pertama di masyarakat Tionghoa itu Imlek Cap Gome, sembahyang kubur, kemudian kita rumuskan bersama nanti mandi bacang. Jadi sembahyang kubur ada 2 kali, tapi yang sembahyang rampas ini yang di negerinya sana, tempat asal kawan-kawan semua, itu saya pernah lihat dulu yang dikorbankan manusia. Saya lihat filmnya, tetapi sekarang di tempat kita, uang yang kita kirimkan kepada arwah-arwah yang tidak disembayangkan atau mati atau meninggalnya tidak jelas gitu. Nah, supaya dapat dikirim ke tempat yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa tadi. Jadi kepada tokoh nih, kepada para tokoh Tionghoa khususnya, mari ini Pak, Imlek Cap Gome, sembahyang rampas, terus mandi bacang. Saya siap untuk memfasilitasinya. Saya kan masalah bandara. Kenapa saya tahu orang kita di Taiwan, Singkawang, Pekayang, Sambas ada 35.000 orang kita. Kalau dia sembahyang kubur, bayangkan coba. Orang kita Singkawang, Pekayang, Sambas di Jakarta sekitar 20-an ribu. Kalau dia sembahyang kubur dengan bandara yang dekat, pasti banyak mendatangkan rezeki untuk warga Singkawang yang notabene adalah keluarga sendiri. Jadi sekali lagi, mari kita menyambut baik hal ini agar budaya yang kita kemas makin baik nantinya mendatangkan uang. Karena Singkawang dia punya nama sangat baik, namanya kalau bahasa Indonesia Singkawang, singgah kasih uang. Jadi singgah kasih uang. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya pemerintah Kota Singkawang membuka secara resmi acara ritual sembahyang rebut atau sembahyang rampas. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu ya Ribbon Budaya kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan wisata religi di Kota Singkawang.